Selamat pagi, Bapak, Ibu, kakek, nenek, opa, oma terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah, saya bersuka cita berkesempatan mendampingi ibadah Komisi Usia Lanjut dengan tema Pengampunan Memulihkanku dan Memulihkanmu dengan pelayan firman oleh Ibu Yohana. Saat ini kita masuk masa Raya Paskah yang diawali dengan ibadah Rabu Abu, yang merupakan hari pertama masa Prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi. Melalui ibadah Rabu Abu, kita diajak untuk menghayati hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, melalui jalan pertobatan, tidak lagi hidup dalam kebencian, tapi saling mengasihi sesuai tema ibadah kita hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan Yesus yang memampukan kami setiap pribadi untuk mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dalam ibadah Komisi Usia Lanjut pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan menjamah kami setiap pribadi dalam keluh kesah kami, dalam suka duka kami, dalam menjalani hidup. Engkau berada di sisi kami, Engkau berkenan menghibur kami dan menguatkan hati kami. Sehingga dalam hari-hari yang kami melewati, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, oleh karena keinginan kami, keinginan mata kami, dan keangkuhan hidup kami jatuh dalam dosa. Jadi kami sangat bersyukur Tuhan, oleh anugerah daripada Engkau telah menyelamatkan kami dari segala dosa kami, dan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 25. Dari Mazmur 25. Dalam nama Tuhan Yesus, saya membacakan firman Tuhan ini. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada masa muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Diulangi, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat siang Opa, Oma, dan kita semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah Komisi Usia Lanjut melalui online saat ini. Apa kabar? Tentu saya secara pribadi mengharapkan Opa dan Oma senantiasa dalam lindungan Tuhan, senantiasa sehat, dan dalam keadaan baik. Baik Opa dan Oma, pada siang hari ini kita akan bersama-sama menggumuli sabda firman Tuhan yang dilandaskan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 18
ayat yang ke-21 hingga yang ke-35. Kita persiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita baca nanti dan kita renungkan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama memohon pertolongan dan hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan yang datang karena rindu akan sabda firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan tolong kami yang telah siap mendengar suara-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami perlukan saat ini untuk kami dimampukan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Opa Oma yang Tuhan Yesus dan mengasihi, yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 hingga ke-35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Perikop ini diberikan judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Sampai sedemikian jauh, Opa, Oma sekalian, pembacaan Alkitab kita yang akan melandasi renungan kita pada siang hari ini. Yang berbahagia tentu kita sekalian yang telah membaca dan bahkan yang akan melakukan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Opa dan Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada siang hari ini di bawah judul Pengampunan Memulihkanku dan Memulihkanmu. Kali ini kita berbicara tentang pengampunan atau mengampuni. Kalau kita berbicara tentang pengampunan atau mengampuni, tentu ini menyangkut dengan suatu kesalahan atau dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti hati orang lain? Kalau kita umpamakan bahwa kita ini sedang berkuliah di satu perguruan tinggi atau di satu sekolah kehidupan, maka mata kuliah mengampuni bukanlah satu mata kuliah pilihan dalam hidup kita sesungguhnya, tapi merupakan mata kuliah yang wajib untuk kita ikuti sepanjang hidup kita. Dan memang tidak mudah untuk lulus dalam ujian akhir pada mata kuliah ini. Banyak orang yang dapat nilai F untuk mata kuliah ini karena mereka tidak bisa melakukan hal itu di sepanjang hidupnya, melakukan mengampuni terhadap sesamanya maksud saya. Mungkin karena sakit hati yang terlalu dalam, sehingga tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi kata mengampuni. Tidak sedikit juga orang yang mendapat nilai C, karena mereka bisa mengampuni, tapi tidak bisa melupakan. Kata pengampunan itu memang sudah terucap, tapi untuk menyingkirkan sakitnya dari hati ini dan pikiran, itulah yang sangat sulit dilakukan. Entah berapa banyak orang yang bisa mendapatkan nilai A dalam mata kuliah mengampuni ini. Mereka yang tahu seberapa besar rasa sakitnya, dan mereka memilih untuk mengampuni dan melupakan, atau dengan kata lain, mereka memilih untuk memperbaharui kehidupan mereka dengan sesama melalui jalan pengampunan. Dalam bacaan kita pada siang hari ini, pertanyaan Petrus adalah sesungguhnya pertanyaan kita yang merasa tersakiti. Kita baca, Tuhan ada di ayat yang ke-21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Itulah pertanyaan Petrus. Dalam hal ini sesungguhnya Petrus sudah sangat bermurah hati. Karena menurut ukuran orang Yahudi, mereka diajarkan untuk mengampuni sebanyak maksimal 3 kali. Setelah itu,
dia sudah tidak layak lagi untuk mendapat pengampunan. Jadi sebenarnya Petrus sudah melipat gandakan ukuran standar yang berlaku bagi orang Yahudi. Dan masih ditambah bonus 1. Karena dia bilang sampai 7 kali. Yang menarik adalah ketika Pak dosen kehidupan kita justru memberikan ukuran yang jauh sangat tidak dimengerti oleh pikiran orang Yahudi waktu itu. Dan pasti juga tidak masuk akal dalam pikiran kita. Kenapa saya katakan tidak masuk ke dalam pikiran kita? Karena sang guru dosen mata kuliah kehidupan kita itu mengatakan bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7. Itu artinya 490 kali kita harus mengampuni. Dalam hal ini dosen kehidupan kita itu tidak sedang berbicara tentang jumlah berapa kali banyaknya. Tetapi kamu harus mengampuni dengan tidak terbatas. Sediakan selalu pengampunanmu itu untuk dia. Seperti seorang guru, Tuhan Yesus mengajar kepada Petrus melalui sebuah perumpamaan. Seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta kepada sang raja. Saya coba untuk hitung-hitung secara kasar. Kalau satu talenta itu sama dengan 3.000 shikal. Atau sama dengan 6.000 dinar. Kemudian saya coba menghitung kalau itu dirupiahkan pada zaman sekarang dengan rupiah kita. 1 dinar itu sama dengan UMR 1 hari kerja orang Yahudi pada saat itu. Nah, sekarang kita hitung. 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. 60 juta dinar sama dengan 60 juta hari kerja. Katakanlah kalau UMR untuk kita di Bekasi ini adalah 3 juta saja per bulan. Maka 1 bulan kita hitung 20 hari kerja. Artinya dalam 1 minggu itu ada 5 hari kerja. Senin sampai Jumat. Berarti 60 juta hari kerja sama dengan 3 juta bulan. Nah, sekarang kita hitung. 3 juta bulan kali UMR berarti, mari Bapak Ibu kita hitung, 9 triliun. Itu kalau UMR-nya 3 juta. Sedangkan UMR Bekasi sekarang saya kira lebih dari 3 juta. Itu kalau kita hitung juga dengan nilai mata uang kita yang sekarang. Jadi, hamba itu berhutang sebesar 9 triliun. Si hamba tidak sanggup untuk membayar. Ia memohon agar sang raja bersabar. Mendengar permohonan itu, tergeraklah hati sang raja oleh belas kasihan, dan ia membebaskan seluruh hutang si hamba. Tapi tidak lama kemudian si hamba berlaku sebaliknya terhadap orang lain yang berhutang kepadanya sebesar hanya 100 dinar. Betapa jahatnya hamba itu. Ia yang sudah diberikan pengampunan yang begitu besar, ternyata ia tidak mau mengampuni kesalahan yang tidak seberapa bila dibanding dengan kesalahan dia terhadap si raja. Ia bahkan memenjarakan temannya itu karena tidak bisa membayar hutangnya.
Dengan pengampunan yang si hamba dapatkan dari sang raja, sesungguhnya telah membebaskan dia dari beban yang teramat berat. Tapi mengapa dia tidak bisa dan tidak mau membebaskan beban orang lain yang adalah temannya sendiri? Ketika sang raja tahu akan apa yang dilakukan si hamba kepada temannya itu, marahlah sang raja itu. Kita bisa membacanya dalam ayat 32 sampai 33. Demikian. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ayat 34. Ada tertulis di situ 34. Ada tertulis di situ kata-kata algojo. Nah, saya coba mencari dalam buku KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, algojo itu artinya seorang yang melaksanakan hukuman mati. Sesungguhnya dalam hal ini, dalam ayat ini, Tuhan Yesus sedang menggambarkan apa yang terjadi bila seseorang memilih untuk tidak mengampuni. Ia akan selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang menyiksa, merasa selalu menderita dan kegelisahan yang selalu menyakiti dirinya sendiri. Nah, itulah sesungguhnya algojonya. Opa dan Oma, tentu sang dosen kehidupan kita tidak menghendaki kita seperti si hamba yang jahat itu. Bukankah dalam doa Bapa kami pun Tuhan Yesus sudah mengajarkan bagi kita, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sesungguhnya bahwa kita mengampuni adalah bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kita. Maka bebaskanlah diri kita dari tuntutan si algojo. Tidak ada kata terlambat untuk keluar dari sel tahanan penderitaan yang kita buat sendiri ketika kita tidak mau mengampuni orang lain. Segeralah keluar dari sel tahanan penderitaan dan kepahitan yang kita buat sendiri. Ampuni dia, ampuni mereka, lupakan kesalahannya, dan mulailah hidup baru yang jauh lebih baik. Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan yang beracun. Dengan mengampuni, maka akan memulihkan kita dan juga membebaskan orang lain. Nah, Oma Opa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar sungguh-sungguh sadar bahwa ini tidak mudah untuk kita lakukan. Maka marilah kita memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Opa dan Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir dari renungan ini, saya ingin mengajak kita semua memuji Tuhan dan menyanyikan lagu yang sesuai dengan apa yang sudah kita renungkan tadi,
Tentu Opa dan Oma sudah sangat hafal dengan lagu ini. Lagu melayani lebih sungguh. Bait yang pertama kita katakan melayani, dan bait yang kedua kita katakan mengampuni.
Opa dan Oma, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan kemudian akan disambung dengan doa berkat, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih di akhir ibadah ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, ya Allah. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Walau kami masih terus merasakan kesulitan di sana-sini karena situasi pandemi ini, tapi tangan Tuhan tidak pernah terlepas untuk merengkuh kami. Hari ini pun kami diingatkan untuk mengasihi sesama kami melalui pengampunan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa untuk melakukan hal itu adalah bukan perkara mudah. Tapi kami mau memohon kekuatan dan hikmat daripada-Mu untuk kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Ya Allah, pada kesempatan ini kami hendak turut bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Walaupun kami tidak menyebutkannya, tetapi kami tahu, Engkau tahu akan saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita. Berkatilah mereka, berikan kecukupan apa yang mereka butuhkan, dan kuatkan iman percayanya, sehingga dalam situasi yang sekarang ini pun mereka tidak tergoyahkan. Kami pun mau berdoa, memohon kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan fisik. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, Bapak Budiman Sihite, Ibu Sumartini Sihite Boru Huta Barat, Ibu Aurelia Sihite, Bapak Harkat Sudibyo, Ibu Paulina Harkat, dan Bapak Budiman Gultom. Dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Kami yakin bahwa tangan kuasa-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Dan telinga-Mu pun tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Juga kami mau berdoa untuk kami semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan, kuatkan kami semua, kami yang merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang terkendala dengan situasi yang seperti sekarang ini. Tidak ada kemampuan kami untuk melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan-Mu, Tuhan. Oleh karenanya, tolong kami Tuhan, untuk menepis rasa kerinduan ini dengan penghiburan yang dari Tuhan sendiri. Inilah kami Tuhan, yang datang dengan segala keberadaan kami. Doa kami ini, kami alaskan dalam nama Yesus Sang Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama menerima berkat Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, baik hari ini, esok, hingga Maranatha tiba. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Oma dan Opa, ibadah kita telah selesai. Selamat siang, selamat melanjutkan perjuangan kita dalam melampaui hidup kita walaupun dalam masa sulit. Tapi pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati Opa dan Oma sekalian. Amin. Opa dan Oma, ibadah kita selesai. Semoga firman Tuhan pada siang hari ini akan mengingatkan kita kembali bahwa betapa kita harus mengampuni sesama kita karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita dan kita mendapat pengampunan itu secara gratis. Mudah-mudahan kita dikuatkan dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Selamat siang Opa Oma, Tuhan memberkati.